Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi bersama saya untuk belajar bareng ya tentang Arduino. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menyalakan LED ini ya. Menyalakan LED ini dengan push button ya. Dengan push button. Kemudian kita nanti akan memfungsikan juga ya push button ini sebagai seperti saklar. Jadi ketika satu kali ditekan, nanti lampunya akan menyala, kemudian satu kali ditekan lagi, nanti lampunya akan padam gitu ya. Ya. Oke, mungkin untuk rangkaiannya seperti ini, nanti akan saya berikan skemanya ya. Nah, pertama kita langsung coding aja ya. Kita langsung tulis programnya seperti biasa. Yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mendefinisikan dengan cara define pin LED. Nah, di sini saya taruh pin LED-nya itu di pin nomor 3 ya. Ini yang kabel putih ini di pin nomor 3. Berarti di sini saya tulis 3. Oke. Kemudian ada lagi inputan ya. Inputan berbentuk push button ya, ini push button. Kita tulis define lagi. Kemudian pin button. Tuh. Oke, pin button saya taruh di pin 2. Berarti saya tulis 2. Itu. Nah, lalu kemudian kita langsung ke void setup ya, teman-teman. Kita ke void setup yang nantinya void setup ini akan dijalankan cuma satu kali saja ketika dimulai dari terhubungnya Arduino dengan sumber arus gitu. Oke, seperti biasa kita daftarkan dulu pin LED itu adalah sebagai output gitu. Caranya pin mode ya, masih ingat ya di pertemuan yang kedua, di video yang kedua, pin mode, kemudian tulis pin LED atau variabelnya, kemudian kita tulis output karena kita akan memfungsikan sebagai output kayak gitu. Nah, untuk button ini kan berarti sebagai input. Caranya sama teman-teman. Kita tulis pin mode, kemudian tulis pin button. Nah, untuk input sebenarnya kita bisa cukup ini pakai input seperti ini. Tapi karena di sini kita di skemanya kita nggak pakai resistor pull up, maka di sini kita harus taruh resistor pull up internal ya, internal pull up, pull up. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi kenapa kok ditambahi pull up di sini? Karena jadi microcontroller itu kalau tidak dikasih pull up, maka pin inputnya itu seperti berada pada posisi atau kondisi floating ya, atau tidak jelas. Ini apakah ini high atau ini low atau bernilai 5 volt ataupun 0 gitu. Maka kalau internal pull up ya, kita pakai internal pull up ini diaktifkan, pin input ini akan bernilai 1 ya. Jadi seperti ada tegangan 5 volt kayak gitu. Dari pin nomor 2 ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Karena kita sudah mendaftarkan ya pada tiap pinnya, kita langsung ke program loopingnya. Pertama yang harus teman-teman tulis ya itu adalah digital read ya. Kenapa kok digital read? Karena kita akan membaca ya, membaca nilai button ini apakah 0 atau 1. Nah, karena 0 atau 1 berarti yang kita gunakan adalah digital ya, bukan analog ya. Oke, saya tuliskan digital read pin button.
pin button ya, kita tutup kurung sama dengan 0 ya. Oh iya, ini jangan lupa dikasih if karena kita mau jika ditekan ya. Jika ditekan lampu akan menyala kayak gitu. Nah, jadi ini gini. Jika digital read atau pin button itu sama dengan 0 ya. Karena tadi kan awalnya adalah 1, ini nilainya 1. Kalau ditekan maka ini akan menjadi 0 karena terhubung ke ground ya. 0, maka apa yang akan dilakukan? Gitu. Buka kurung kurawal, enter. Yang akan dilakukan adalah menyalakan pin LED gitu. Digital bright ya. Pin LED kita tulis high ini. Nah, jadi gitu. Jadi jika pin button atau pin angka 2 ini pin Arduino pada nomor 2 itu mendapatkan arus low atau 0, maka yang akan dilakukan adalah menyalakan LED. Pin 3 menjadi high gitu. Mengeluarkan high. Oke, sekarang kita langsung coba ya. Oh iya, sebelumnya untuk rangkaiannya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah push button. Kemudian push button ini satunya kita hubungkan ke ground. Kemudian satunya lagi ke pin 2 ya. Ground atau nanti kalau ketika ditekan maka eh, otomatis ini akan terhubung sehingga karena ground itu adalah 0 sehingga pin 2 ini menjadi 0 gitu. Nah, kemudian oh ya, untuk fisiknya push button itu seperti ini ya. Untuk fisiknya gitu. Jadi di sini kayak di sini kelihatan ya. Di sini ada ada kaki push button yang berdekatan. Nah, ini tidak terhubung ya teman-teman. Berdekatan ini. Maka ini ketika ditekan, maka yang kaki 2 ini akan terhubung. Ketika tidak ditekan, ini akan terputus. Nah, kemudian eh yang berjarak agak lebih panjang, ini terhubung ya teman-teman. Jadi gini nih. Kaki yang ini terhubung dengan yang di sini. Kelihatan nggak ya? Oke. Kemudian yang kanan itu terhubung sama yang kanan juga di sini. Ini terhubung. Tapi ini dengan ini nggak terhubung. Nggak terhubung ya. Nah, jadi ketika ditekan nanti ini akan terhubung, ini juga akan terhubung gitu. Ketika tidak ditekan ini akan terputus atau tidak terhubung gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi cara pasangnya seperti ini. Jangan sampai keliru ya. Kalau teman-teman masangnya di sini dengan di sini itu percuma, nggak ada perubahan. Nanti sama saja menyambungkan kabel langsung ya dari ground ke pin 2 gitu. Kemudian seperti biasa ini LED-nya kita pakai aktif high, sorry. Aktif high yang artinya ketika mendapat tegangan 5 volt itu akan aktif dan yang negatif terhubung ke ground. Oke, kita lanjut ya simulasinya. Tadi kan sampai kita akan coba ya di sini. Nah, di sini Arduino-nya sudah saya hubungkan ke laptop. Oke, dan rangkainya pun sudah saya pasang semua ya kabel-kabelnya. Sekarang kita mau coba dulu. Oke, ini saya upload. Oh, sorry teman-teman, ini masih ada yang keliru ya. Pin button was not declare in this scope. Oke, teman-teman, kita harus mendeklarasikan pin button dulu ya. Oh, sorry, bukan. Ini sudah dideklarasikan, cuman ya di sini terjadi kesalahan saya teman-teman. Harusnya pakai B kecil ya. Saya pakai B kapital ya.
Oke, kita akan coba upload ya programnya. Jadi teman-teman harus teliti juga ketika menuliskan variabelnya di sini harus sama dengan yang didefinisikan. Oke, kita akan upload kembali. Oke, sudah done uploading. Kita akan coba ya. Oke, sebelumnya ini harus kita tambahkan ya. Coba else. Jadi gini, jika digital read button sama dengan 0, maka LED akan menyala. Jika tidak, kita tambahkan di sini jika tidak atau else. Jika tidak, maka ini kita copy aja. Maka LED-nya akan mati. Oke, kalau nggak dikasih seperti itu, maka LED-nya ini nggak akan mati ya teman-teman. Jangan lupa diganti dengan low. Kita upload lagi. Oke, sudah upload dan uploading. Nah, sudah bekerja ya teman-teman. Ini sudah nyala. Ketika saya tekan, kemudian tidak saya lepas, LED-nya menyala terus. Kalau kita lepas, LED-nya mati. Nah, di sini eh, contoh kasusnya, kita pengennya ketika ditekan satu kali, LED-nya akan nyala terus ya teman-teman. Ketika ditekan satu kali lagi, LED-nya mati. Kayak gitu. Terus gimana caranya Bang? Nah, sini akan saya contohkan ya. Yang harus kita lakukan, kita harus punya variabel lagi ya teman-teman. Saya pakai boolean, kemudian kondisi. Caranya gini ya, perhatikan ya. Kondisi false. False ini 0 ya teman-teman. Atau kondisinya 0. Atau low. Kemudian setelah saya tulis kondisi ini, hapus dulu ya. Ini kita hapus. Ini tetap biarkan ya ini, yang if digital ini. Lalu kita tambahkan kondisi. Kita tulis di sini kondisi sama dengan tidak kondisi ya. Jadi gini teman-teman, jika pin button itu ditekan atau button itu ditekan, maka kondisi awal di sini kondisinya kan 0 sama dengan lawannya. Ini ada pentung ya, tanda seru, itu berarti tidak ya. Tidak sama dengan kondisi. Berarti kalau kondisi awalnya adalah 0, maka tidak sama dengannya apa? Berarti 1. Nah, lalu apa yang mau dilakukan? Digital write pinlet jangan high, tapi kita tulis kondisi ya. Karena ini nanti akan menentukan ya. Menentukan eh, nilai atau logika yang akan dikeluarkan oleh pinlet itu. Oke, semoga paham ya teman-teman. Langsung saya kita upload programnya. Ya, nanti akan saya cantumkan ya programnya di kolom deskripsi beserta gambar skemanya. Oke, kita akan coba. Klik satu kali, nyala terus. Klik yang kedua, mati. Kita coba lagi. Nah, ini teman-teman, kasus baru ya ini. Permasalahan baru. Ketika kita ngekliknya kurang lama ataupun terlalu cepat, ya, itu tidak menyala. Karena di sini permasalahannya kita nggak kasih apa namanya delay ya. Jadi biar ada jeda gitu. Ketika ditekan itu setelah ditekannya selama 250, maka dia akan mengeksekusi yang ini kondisi. Kita upload lagi ya. Oke.
Nah, kalau kelamaan juga nanti eh, LED-nya itu juga mati, nggak nyala gitu. Oke teman-teman, kita berhasil ya. Nah, satu kali ditekan, menyala terus, satu kali lagi ditekan, mati. Jadi ini tadi yang saya sebutkan sebagai saklar gitu ya. Kalau di rumah kan ada yang namanya saklar itu kan untuk menyalakan lampu. Nah, itu bisa fungsinya seperti ini. Ya, sama ya, kayak gini nih. Nah, eh mungkin itu aja ya teman-teman belajar kita hari ini. Nanti codingnya ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Beserta saya kasih keterangannya di sini nanti. Ada saya kasih komentar-komentar gitu ya. Biar teman-teman juga paham. Nah, mungkin seperti itu ya. eh itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Dan jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like ya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai kemampuan saya gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah atau kekeliruan ya di dalam menyampaikan ilmu ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.